Jalur Gaza sedang menghadapi krisis kemanusiaan yang dahsyat. Situasi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, namun kini mencapai titik kritis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Blokade Israel, yang diberlakukan sejak 2 Maret 2025, telah melumpuhkan wilayah tersebut. Blokade ini tidak hanya membatasi pergerakan orang, tetapi juga menghentikan aliran bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan. Pasokan penting, termasuk makanan dan obat-obatan, sangat dibatasi. Supermarket kosong, dan rumah sakit kekurangan peralatan medis dasar. Bantuan kemanusiaan yang seharusnya bisa meringankan penderitaan, terhenti di perbatasan. Ini telah menjerumuskan 2,1 juta penduduk ke dalam perjuangan hidup yang menyedihkan. Orang-orang harus mengantri berjam-jam hanya untuk mendapatkan kebutuhan dasar. Kamp-kamp pengungsi penuh sesak dan kondisi hidup sangat memprihatinkan. Situasinya sangat buruk bagi anak-anak yang menanggung beban bencana buatan manusia ini. Anak-anak menderita kekurangan gizi, dan banyak yang mengalami trauma akibat konflik yang berkepanjangan. Organisasi Kesehatan Dunia telah mengeluarkan peringatan mendesak tentang situasi mengerikan di Gaza. Mereka menekankan bahwa tanpa intervensi segera, krisis ini akan semakin memburuk. Mereka menyerukan diakhirinya blokade dengan segera, menekankan dampaknya yang menghancurkan terhadap kesehatan dan kesejahteraan penduduk. Protes dan seruan dari organisasi internasional semakin gencar. Tingkat malnutrisi meroket dan sistem perawatan kesehatan diambang kehancuran. Rumah sakit kewalahan dengan jumlah pasien yang terus meningkat, sementara tenaga medis berjuang dengan sumber daya yang sangat terbatas. Blokade telah melumpuhkan ekonomi Gaza dan mendorong rakyatnya ke dalam kemiskinan yang parah. Banyak bisnis yang terpaksa tutup dan tingkat pengangguran melonjak drastis. Orang-orang tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil, membuat mereka bergantung pada bantuan kemanusiaan yang seringkali tidak mencukupi. Dengan akses terbatas ke kebutuhan pokok, keluarga-keluarga berjuang untuk bertahan hidup. Mereka harus mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan air bersih dan makanan. Banyak anak-anak yang terpaksa bekerja untuk membantu keluarga mereka, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Situasi ini diperburuk oleh kurangnya air bersih, sanitasi, dan perumahan yang layak. Infrastruktur yang rusak membuat banyak rumah tidak layak huni, dan akses ke layanan kesehatan sangat terbatas. Penyakit yang seharusnya bisa dicegah menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Masyarakat yang dulu semarak kini bergulat dengan keputusasaan dan kesedihan yang meluas. Banyak orang kehilangan harapan untuk masa depan yang lebih baik, dan tingkat stres serta gangguan mental meningkat tajam. Konsekuensi paling memilukan dari blokade ini adalah dampaknya yang menghancurkan pada anak-anak. Mereka tumbuh dalam kondisi yang sangat sulit, tanpa akses ke pendidikan, gizi yang cukup, atau perawatan kesehatan yang memadai. Kesehatan mereka memburuk dengan cepat karena kekurangan gizi dan kurangnya perawatan medis yang penting. Banyak anak-anak yang menderita penyakit kronis yang seharusnya bisa diobati jika ada akses ke obat-obatan dan perawatan yang memadai. WHO memperkirakan 57 anak telah meninggal karena komplikasi terkait malnutrisi sejak blokade dimulai. Angka yang dikhawatirkan masih terlalu rendah. Setiap kematian adalah tragedi yang menghancurkan keluarga dan komunitas, meninggalkan luka yang mendalam dan rasa kehilangan yang tak terhingga. Anak-anak adalah korban paling rentan dari krisis kemanusiaan ini. Mereka tidak hanya kehilangan rumah dan keluarga, tetapi juga masa depan mereka. Tubuh mereka yang sedang tumbuh membutuhkan nutrisi dan perawatan kesehatan yang tepat, yang ditolak oleh blokade. Tanpa akses ke makanan bergizi dan layanan kesehatan, mereka menghadapi risiko yang sangat besar. Malnutrisi memiliki konsekuensi yang parah dan jangka panjang bagi anak-anak, memengaruhi perkembangan fisik dan kognitif mereka. Anak-anak yang kekurangan gizi seringkali mengalami pertumbuhan terhambat dan kesulitan belajar. Ini melemahkan sistem kekebalan tubuh mereka,
membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit. Penyakit yang seharusnya bisa dicegah menjadi ancaman serius bagi kehidupan mereka. Gambar-gambar yang muncul dari Gaza memilukan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar, kini terjebak dalam lingkaran kekerasan dan penderitaan. Anak-anak menderita pertumbuhan terhambat, kekurangan berat badan, dan berbagai komplikasi kesehatan lainnya. Kondisi ini membuat mereka sulit untuk menjalani kehidupan yang normal. Rumah sakit dipenuhi anak-anak yang kekurangan gizi, tetapi mereka kekurangan obat-obatan dan persediaan penting untuk memberikan perawatan yang memadai. Para dokter dan tenaga medis berjuang keras untuk menyelamatkan nyawa anak-anak ini, meskipun dengan sumber daya yang sangat terbatas. Konsekuensi jangka panjang dari malnutrisi pada anak-anak Gaza sangat mengkhawatirkan. Anak-anak yang kekurangan gizi lebih mungkin mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, dan penyakit kronis. Ini akan berdampak buruk pada prospek masa depan mereka, melanggengkan siklus kemiskinan dan penderitaan. WHO telah melukiskan gambaran suram tentang masa depan jika blokade berlanjut. Mereka memproyeksikan hampir 1.000 anak balita akan menderita malnutrisi akut dalam 11 bulan ke depan. Ini akan berdampak buruk pada seluruh generasi, merampas hak mereka atas kehidupan yang sehat dan memuaskan. Bagian 5. Perjuangan untuk memberikan bantuan. Blokade Israel sangat menghambat upaya organisasi kemanusiaan seperti WHO untuk mengirimkan bantuan ke Gaza. Persediaan medis penting, termasuk obat-obatan dan peralatan, sangat kurang. WHO telah memperingatkan bahwa stok persediaan penting mereka saat ini semakin menipis dengan cepat, dan mereka tidak dapat mengisinya kembali karena blokade. WHO telah berulang kali meminta Israel untuk mencabut blokade dan mengizinkan aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza tanpa hambatan. Mereka menekankan bahwa setiap hari yang berlalu tanpa akses ke pasokan penting membahayakan banyak nyawa, terutama anak-anak yang rentan. WHO lantang mengutuk blokade dan dampaknya yang menghancurkan terhadap penduduk Gaza. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO menyebut situasi di Gaza sebagai kegagalan kemanusiaan secara kolektif. Dr. Tedros telah mendesak komunitas internasional untuk mengambil tindakan segera untuk mencabut blokade dan memberikan bantuan kemanusiaan yang mendesak ke Gaza. Dia menekankan bahwa rakyat Gaza memiliki hak atas kesehatan, dan komunitas internasional memiliki kewajiban moral untuk bertindak. Komunitas internasional telah mengutuk blokade dan menyerukan pencabutannya segera. Organisasi hak asasi manusia telah mendokumentasikan dampak buruk blokade terhadap penduduk sipil, terutama anak-anak. Mereka menuduh Israel melakukan hukuman kolektif dan mendesak diakhirinya krisis kemanusiaan. Beberapa negara telah menyerukan diakhirinya blokade dan mendesak penyelesaian konflik secara damai. Mereka telah menekankan perlunya dialog dan diplomasi untuk mengatasi akar penyebab konflik dan mencapai perdamaian abadi. Situasi di Gaza adalah noda pada hati nurani kita bersama. Dunia tidak bisa tinggal diam sementara anak-anak kelaparan dan menderita. Kita harus bertindak sekarang untuk mengakhiri krisis kemanusiaan ini. Kita harus menuntut agar Israel mencabut blokade dan mengizinkan aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza tanpa hambatan. Kita juga harus bekerja menuju perdamaian yang adil dan abadi di kawasan itu, yang menjamin hak-hak dasar dan kebebasan semua orang. Rakyat Gaza berhak hidup bermartabat dan aman, bebas dari rasa takut akan kekerasan dan penindasan. Terlepas dari situasi yang mengerikan, selalu ada harapan. Ketahanan jiwa manusia, khususnya dalam menghadapi kesulitan, adalah bukti kapasitas kita untuk harapan dan pembaruan. Komunitas internasional harus bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi rakyat Gaza, di mana anak-anak dapat tumbuh sehat, terdidik, dan bebas. Jangan biarkan krisis kemanusiaan ini menjadi hal yang biasa.
Mari kita bekerja tanpa lelah untuk membangun dunia di mana semua anak, dimanapun mereka dilahirkan, dapat mencapai potensi penuh mereka dan hidup dalam damai dan bermartabat.